Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ulfa Hasibuan dengan NIM dia 1A 020046, Prodi Agroteknologi kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan nih salah satu penyakit yang sering menyerang pada tumbuhan. Nah, yaitu bercak daun. Di belakang saya ini ada pembibitan kelapa sawit. Nah, bercak daun ini merupakan salah satu penyakit utama yang mana terjadi pada pembibitan kelapa sawit. Nah, bercak daun ini disebabkan oleh apa sih? Nah, disebabkan oleh adanya serangan patogen Culfularia sp, yang mana jamur-jamur tersebut menyebar dengan spora melalui hembusan angin atau percikan air yang mengenai bercak. Nah, pemicu selanjutnya, kelembapan udara di sekitar pembibitan sawit itu terlalu tinggi. Kok bisa menyebabkan bercak daun tersebut? Ya bisa, karena kenapa? Nah, kan dia udara di sekeliling dia itu kan lebih tinggi kelembabannya. Maka spora akan mudah tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya ini kurang bersihnya lapangan pembibitan sawit. Kok bisa menyebabkan hal tersebut juga sih? Ya bisa, karena kenapa? Jika lapangan pada pembibitan sawit kurang bersih, kan ada gulma nih. Nah, gulmanya itulah yang menyebabkan faktor pendorong timbulnya penyakit wabah tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih gimana penyebabnya, kita memasuki ke ciri-ciri penyakit bercak daun. Nah, mula-mula penyakit ini menyerang pada pupus yang belum membuka. Nah, belum membuka atau dua daun termuda yang telah membuka nih. Nah, pertama tampak bercak bulat kecil yang berwarna kekuningan tembus cahaya. Nah, lama-kelamaan yang bulat kecil itu yang berwarna kuning, dia akan berubah warna menjadi coklat muda dan mengendap atau meleku. Nah, bercak itu tersebut juga dikelilingi oleh halo jingga kekuningan. Nah, hati-hati dengan penyakit bercak daun ini. Nah, bercak daun ini juga dapat menghambat pertumbuhan bibit. Nah, gimana sih bentuk bercak daun tersebut nih? Ini bentuk bercak daun nih. Ini kan ini tapi ini udah berwarna coklat nih, ini kan dikelilingi sama jingga kuningan nih. Itu bentuk dari bercak daun tersebut. Nah, setelah itu kan kita udah tahu nih ciri-cirinya, gimana sih mengatasinya, atau gimana sih cara mengatasinya kalau udah terkena gitu. Makanya itu kan tadi kan pertamanya itu kita kan udah penyebabnya itu kelembaban udara. Nah, di saat kita menyiram, usahakan itu volume airnya dikurangin. Nah, selanjutnya ini harus diperhatikan, jangan pernah menyiram bibit kelapa sawit itu ke permukaan daun, tetapi usahakan ke permukaan tanah pada polybag tersebut. Nah, selanjutnya ini kayak di belakang ini salah nih, karena ini jarak antara polybag ini kurang dari 90 cm. Makanya selanjutnya tuh kita harus, jika jarak antara polybag satu sama yang kedua tuh kurang dari 90 cm, usahakan itu diperpanjang agar jaraknya lebih. Nah, setelah itu kalau misalnya kita potong dan kita bakar daun yang udah terkena serangan tersebut, biar walaupun masih tahap masih pada tingkat kecil atau sedang, itu bisa dipotong, karena kan bisa dikasih tindakan yang lain lagi, bisa bagus kembali bibit sawit tersebut. Nah, selanjutnya kita juga dapat menggunakan fungisida dibenzol atau kaftan tiram dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,2%. Nah, ini dilakukan pada 10 atau sampai 14 hari atau 2 minggu. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau aturannya itu ada nanti tuh, kalau misalnya beli produk itu, jadi
kan ada itu di belakang botol apa gimana itu ada aturan pemakaiannya. Oke, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.